Coba deh, bayangin, Anda tinggal di kaki gunung yang subur, sumber air melimpah ruah di depan mata. Tapi anehnya, sawah Anda justru kering kerontang. Nah, inilah ironi yang benar-benar dihadapi oleh warga di lereng Gunung Ciremai. Ini adalah kisah tentang air dari gunung dan dahaga sebuah desa. Itu tadi suara langsung dari salah satu warga desa Cikalong. Dan ini perlu Anda tahu, bukan sekedar keluhan biasa. Ini adalah potret perjuangan mereka sehari-hari, di mana sumber kehidupan utama mereka, yaitu pertanian, sekarang terancam. Kenapa? Gara-gara ketidakadaan air yang seharusnya melimpah ruah di sana. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bikin kita mikir banget. Gimana ceritanya, orang yang tinggal persis di sebelah sumber air malah jadi yang paling terakhir bisa merasakan manfaatnya. Ini bukan cuma soal logistik, tapi juga menyentuh soal keadilan dan hak-hak dasar. Siapa sih yang seharusnya jadi prioritas utama? Oke, untuk memahami masalah ini, pertama-tama kita dengerin dulu langsung dari sisi warganya. Apa sih sebenarnya yang mereka alami setiap hari di lapangan? Kenyataannya, buat mereka itu berat banget. Janji soal pemasangan pipa air bersih, ya cuma janji aja, nggak pernah kejadian. Akibatnya apa? Produksi pangan mereka anjlok sampai 20%. Mau nggak mau, mereka harus angkut air sendiri secara manual. Yang lebih parah lagi, ada yang mengaku lahannya dipakai buat jalur pipa tanpa izin sama sekali. Dan disinilah letak inti kekecewaannya. Padahal udah ada loh sosialisasinya. Bahkan sudah ada berita acara resmi di tahun 2022 yang menjanjikan manfaat buat masyarakat. Tapi entah kenapa, khusus buat desa Cikalong, janji itu rasanya kayak menguap gitu aja. Tentu saja, setiap cerita punya dua sisi. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Kita dengarkan argumen dari perusahaan daerah air minum atau PDAM yang ada di tengah-tengah konflik ini. Jadi begini, menurut PDAM, mereka itu beroperasi berdasarkan izin resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Ini adalah lembaga yang mengatur sumber daya air di wilayah tersebut. Nah, di dalam izin itu, alokasinya sudah dirinci dengan jelas. 50% air harus kembali ke alam, 30% untuk masyarakat lokal, dan PDAM sendiri hanya mengambil 20%. Jadi, ya dari kacamata mereka, semuanya sudah sesuai aturan. Nah, di sini nih masalahnya jadi makin ruwet. Komunikasinya buntu total. Di satu sisi, warga teriak kekurangan air. Di sisi lain, perusahaan justru menyalahkan adanya pengguna air ilegal. Warga menuntut janji yang diingkari, sementara perusahaan mengklaim kalau pihak desa sendirilah yang meminta penundaan proyek. Benar-benar dua cerita yang saling bertolak belakang, kan? Di tengah situasi yang buntu seperti inilah, masuklah seorang mediator bernama Kang Deddy Mulyadi, atau biasa dipanggil KDM. Dan pendekatannya untuk menyelesaikan masalah ini, wah beda banget. Ini dia tantangan utamanya. Coba bayangkan, di satu sisi ada surat izin resmi, legalitas formal. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang dihadapi warga setiap hari. Terus, gimana cara menemukan solusinya? Gimana cara menyeimbangkan dua hal ini? Di mana coba titik temunya? Kang Deddy Mulyadi ini langsung memotong semua perdebatan birokrasi yang ribet dengan satu filosofi yang sederhana tapi sangat kuat. Dia bilang, nggak peduli ini masuk wilayah kabupaten mana, Kuningan atau Cirebon. Yang paling penting adalah orang-orang yang hidup di kaki gunung. Merekalah penerima hak yang pertama. Dan inilah kalimat kuncinya. Pernyataan tegas ini benar-benar jadi titik balik dari seluruh konflik. Prinsipnya sederhana banget. Sebelum air dialirkan ke tempat-tempat lain, kesejahteraan masyarakat yang ada di sumbernya harus dan wajib menjadi prioritas utama. Titik. Oke, prinsipnya keren kan? Tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip tadi diubah menjadi tindakan yang nyata. Debatnya sudah cukup, sekarang waktunya kita menuju solusi konkret yang disepakati langsung di lapangan. Rencana aksinya jelas dan sangat terukur. Pertama, tim dari Dinas PU akan turun langsung mensurvei kebutuhan air dari rumah ke rumah. Setelah itu, total biayanya dihitung. Kemudian, semua pihak, warga, PDAM, dan BBWS akan duduk bersama untuk menyetujuinya. Dan yang nggak kalah penting, ada komitmen jangka panjang untuk melakukan reboisasi. Karena, ya, menjaga gunung itu sama artinya dengan menjaga sumber airnya, kan? Tapi ternyata, solusinya nggak berhenti di urusan pipa dan kebijakan saja. Di tengah-tengah obrolan teknis itu, fokusnya mulai bergeser ke sesuatu yang lebih dalam, ke sisi kemanusiaannya, ke kehidupan setiap individu di sana. Di tengah diskusi, Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seorang bapak tua bernama Pak Sakim. Kisahnya sangat menyentuh. Dia bercerita, dari 6 domba yang ia rawat, ternyata hanya 1 yang menjadi miliknya. Sisanya adalah sistem bagi hasil dengan orang lain.
Ini adalah gambaran nyata perjuangan ekonomi di tingkat akar rumput. Melihat kondisi ini, Kang Deddy Mulyadi nggak berhenti pada solusi sistemik saja. Dia memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah agar Pak Sakim bisa membeli dombanya sendiri. Ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Solusi terbaik seringkali lahir dari perpaduan antara kebijakan yang adil dan sentuhan kemanusiaan yang tulus. Jadi, bisa kita lihatkan bagaimana solusinya berevolusi? Masalah yang awalnya hanya seputar hak atas air, akhirnya meluas menjadi komitmen untuk kesejahteraan komunitas secara menyeluruh. Mulai dari perbaikan jalan, bantuan ternak, hingga yang terpenting, benar-benar mendengarkan suara setiap individu. Nah, kasus di kaki Gunung Ciremai ini meninggalkan kita semua satu pertanyaan besar. Ini adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh banyak sekali komunitas di seluruh dunia. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa kemajuan dan pembangunan tidak justru meninggalkan mereka yang seharusnya menjadi penjaga utama sumber daya alam? Coba, menurut Anda bagaimana?